Dia adalah lelaki terbaik. Sayang aku terlambat menyadarinya. Kala itu, tepatnya 1 tahun setelah pernikahan kami, aku mengeluh ingin bekerja. Padahal segalanya sudah dia beri. Pakaian setiap bulan selalu ia beli yang baru, makanan tak pernah kurang. Bahkan ibuku pun ia kirimkan belanja. Tapi semua tak membuatku bersyukur. 1 minggu membujuk, akhirnya Mas Haris luluh juga. Dia mengizinkanku bekerja menjadi guru di sebuah sekolah swasta. Disinilah semuanya berawal. Aku kembali bertemu dengan Feril, mantan kekasih yang ternyata tak sepenuhnya bisa kulupakan. Dia termasuk salah satu pendiri sekolah tempatku bekerja. Saat pertama melihatnya dengan wajah penuh amarah, aku langsung melabrak. Kemana aja kau selama ini? Tega kau tinggalkan aku dengan... Belum selesai aku bicara, dia sudah menarik tubuh masuk ke dalam ruangannya. Di situ dia bersujud di kakiku, memohon agar aku mau memaafkan kesalahannya. Dia pun mengatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas semua yang pernah dilakukan dahulu padaku. Di detik itu, meski pernah begitu membenci dirinya, hati sedikit merasa lega. Aku memang tak menuntut dia bertanggung jawab, sebab kini diri pun sudah ada yang membersamai. Yang kubutuhkan hanya kata maaf darinya, dan itu sudah aku dapatkan. Entah kenapa, setelah bertemu dengannya kembali, aku seperti menemukan sisi hidup yang selama ini menghilang. Kami kembali dekat. Ia yang sudah tahu tentang Keiza sering meminta bertemu, tapi aku melarang karena takut ketahuan Mas Haris. Hingga suatu hari, "Kamu udah makan?" tanyanya padaku di saat jam istirahat tiba. Karena memang belum makan siang, aku menjawab seadanya. "Belum. Kalau aku ajak makan di luar, kamu mau enggak?" Awalnya aku ingin menolak, tapi dia memberi sesuatu yang membuat diri ini pada akhirnya menerima tawaran tersebut. Feril menyerahkan sebuah kotak perhiasan dan mengucap selamat ulang tahun. Hal yang sudah aku tunggu-tunggu diucapkan oleh suamiku, namun tak kunjung juga terucap. "Ini untukmu, Maria." Aku menatap lama pada pemberian Feril, sampai akhirnya mengulurkan tangan meraih benda itu. "Bukalah," ucapnya kembali. Karena rasa penasaran, aku pun membuka dan mendapati sebuah cincin berlian terletak dengan indah di dalam kotak itu. "Apa ini?" tanyaku tak paham dengan maksudnya memberikan cincin. "Itu untukmu." "Tidak, aku tidak bisa menerimanya." "Kenapa? Kamu takut Haris marah?" Aku terdiam, tak mengerti kenapa hati bergejolak hebat. "Ikut denganku, aku mau bicara banyak padamu. Di sini saja, aku tidak akan kemanapun." Dia abaikan ucapanku, lalu menarik tangan hingga sampai di mobilnya. Feril membuka pintu dan memintaku masuk. Sampai di dalam mobil, kami terdiam sejenak. Tahu ini tak benar, aku menggerakkan tangan, membuka pintu. Tapi ternyata dia mengunci. "Buka, Ril, aku mau keluar." "Tidak, sampai kau menerima cincin itu." Sifat keras kepalanya membuatku terpaksa menerima cincin tersebut, tapi tak pernah memakai. Aku takut Mas Haris tahu. Setelah kejadian, Feril menarikku ke mobilnya. Lelaki tersebut sudah semakin berani. Dia jadi sering memintaku menemani.
Aku tak bahagia dengan pernikahanku. Kau tahu, jika bukan karena paksaan mama dan papa, aku tak mungkin menikahi perempuan itu. Perempuan manja dan banyak maunya. Dia tak pernah sama sekali mau mengerti keadaanku. Entahlah, rasanya aku ingin bercerai darinya. Aku hanya terdiam, tapi jujur, diri ini mulai menikmati kebersamaan kembali bersamanya. Meski harus bersembunyi dari semua orang. Andai waktu itu kita menikah, dia menyentuh pipiku, tapi segera ku tepis. Kamu terlambat. Nyatanya, kau biarkan aku sendirian menanggung hasil dari perbuatanmu. Kau egois. Maafkan aku, Maria. Saat itu, pikiranku masih pendek. Aku belum sampai tahap dewasa seperti saat ini. Terserah kamulah. Andai ada kesempatan itu saat ini, aku akan mempergunakannya dengan baik. Dua mata kami saling berpandangan. Aku membencinya, tapi jauh di dasar hati, cinta untuk lelaki itu masih begitu besar. Dia yang pertama menyemai benih cinta di hati. Dia yang pertama kali menyentuh diri ini. Aku tahu ini bodoh, tapi naluri berkata, aku bahagia bila di dekatnya. Setelah hari pengakuan itu, kami semakin dekat. Tiap kali dia mengajak keluar, dengan mudah aku mengiyakan. Bahkan pernah satu ketika, kami pergi ke suatu tempat hingga hampir maghrib. Keisha yang seharusnya ku jemput, justru ku biarkan menetap lebih lama di tempat penitipan. Saat itu, tepatnya Mas Haris tidak di rumah, karena merawat ibunya yang sedang dirawat karena sebuah penyakit. Waktu terus bergulir hingga hari itu tiba. Padahal aku libur dari mengajar, Feril justru mengajak keluar. Dengan perasaan sedikit takut, ku titip Keisha di tempat biasa, lalu memenuhi ajakan lelaki masa lalu itu. Dia mengajakku ke sebuah hotel. Kenapa kemari? Aku mencintaimu, Maria. Maukah kau menikah denganku? Aku menelan saliva. Kenyataan apa ini? Kenapa tidak dari dulu dia mengajakku menikah? Kenapa harus sekarang, saat Mas Haris sudah menjadi bagian dari hidupku? Kamu gila, aku sudah menikah. Tinggalkan dia. Untuk apa bersama lelaki yang hanya bisa menikahimu secara bawah tangan? Aku terdiam sejenak, berpikir. Benar kata Feril, sudah memasuki 2 tahun pernikahan, tapi Mas Haris belum juga menunjukkan tanda ingin meresmikan pernikahan kami. Mau nunggu sampai kapan? Keisha butuh pengakuan dari seorang ayah. Wajahku tertunduk, merasa hina karena hanya bisa dinikahi Mas Haris secara bawah tangan. Tinggalkan ia, jadilah istriku. Aku juga akan menceraikan Tania. Kita menikah dan hidup bahagia bersama Keisha. Ucapannya membuat hati ini perih. Dua bola mata terasa menghangat. Hingga tak sadar, air mata jatuh begitu saja membasahi pipi. Feril mengusap lembut pipi ini, dan itu kubiarkan tanpa penolakan. Lalu entah setan apa yang merasuki dia hingga berani menyentuh bagian lain dari tubuhku, hingga kami larut dalam suasana dan melakukan perbuatan terlarang. Hubungan terlarang itu berlangsung hingga beberapa bulan. Aku tahu ini salah, tapi hati terlanjur merasa candu. Hingga suatu hari badan terasa menggigil, kepala sakit luar biasa. Kulitku yang tadinya cerah berubah menjadi kuning. Tidak hanya kulit, bahkan selera mata yang tadinya putih berubah menjadi kuning. Mas Haris begitu khawatir. Dia lekas membawa diri ini ke rumah sakit.
Istri Bapak menderita hepatitis, Pak. Hepatitis? Bagaimana bisa? Dokter tersebut menjelaskan bagaimana saja cara penularannya. Dan inilah sebab yang membuatku jujur atas hubungan dengan Feril. Mas Haris murka. Tak pernah ia lepas satu saja kata kotor untukku. Tapi hari itu, ia mengucap sesuatu yang sangat membuatku terluka. Kau wanita murahan. Kupikir memberi istri wanita tak suci sepertimu memberi kemuliaan bagiku di mata Allah. Tapi ternyata kau sendiri yang menghinakanku. Mau kau berzina dengan lelaki yang dahulu sudah membuat hidupmu hancur, meninggalkan benih, lalu tak mau mengakui. Tak ingat kau dulu siapa yang mengangkat derajatmu sebagai seorang wanita. Aku terdiam, menyesal begitu dalam. Malam ini juga kita bercerai. Jangan mas, aku mohon. Ku peluk kedua kakinya, lalu meminta ampun atas segala kekhilafan. Tapi dia terlanjur tersakiti. Ku mohon mas, beri aku waktu sebentar lagi. Setidaknya sampai aku sembuh, supaya bisa merawat Keisa seorang diri tanpamu. Kulihat air mata mengalir di kedua pipinya. Ya Allah, aku baru tersadar bahwa dialah lelaki terbaik. Dia yang bukan ayah kandung anakku, bahkan menyayangi begitu tulus. Aku wanita tak tahu diri. Dia yang sudah menikahiku dalam keadaan kotor. Teganya diri ini menyakiti dengan berzinah dengan lelaki lain. Dia memang lelaki berhati lembut. Berselang 2 hari dia mendatangiku. Dengan suara bergetar, ia merujuk diri ini kembali. Aku tahu dia tak ikhlas, dan sepertinya kali ini hanya karena Keisa. Dia memberiku talak bersyarat. Talakku untukmu jatuh saat kau sembuh dari penyakit ini. Aku terhenyak dari lamunan, masih kerap terngiang di dalam benak. Bagaimana rasa hati ini tersambar saat talak itu ia jatuhkan padaku. Penyesalanku berlipat. Andai bisa ku jaga cinta ini hanya untuknya. Andai bisa ku jaga kehormatan diri sebagai seorang wanita. Tentu, aku dan dia kini sudah berbahagia. Sebab Mas Haris adalah lelaki terbaik yang pernah ku kenal. Maria, panggilan ibu mengalihkan pandanganku. Iya bu, ada Haris di luar. Dia ingin bertemu denganmu, nak. Mas Haris, suruh masuk bu. Entah kenapa dada ini selalu berdebar tiap kali ia datang. Meski tak dapat lagi ku rengkuh dalam pelukan, mendengar suaranya saja aku bahagia. Kau tahu mas, setiap saat aku selalu mengenangkan tangan, berharap kau akan seperti dahulu dalam mencintaiku. Namun, seperti gedung pencakar langit yang tak mampu menembus indahnya awan. Jujur aku sadar, doaku hanya akan menjadi asa yang takkan bisa ku rengkuh. Bersambung.